Hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu. Bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Moga Tuhan. Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Senang sekali saya Bella bisa hadir kembali di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian untuk membawakan kisah-kisah inspiratif dan motivational kepada para pemirsa channel YouTube Total Quality Indonesia. Nah, jangan lupa subscribe channel YouTube Total Quality Indonesia dan nyalakan loncengnya. Agent of Change atau agen perubahan merupakan sekelompok manusia yang dipilih untuk menjadi motor penggerak yang membawa perubahan yang positif bagi perusahaan. Nah, Agent of Change ini seringkali dapat membantu pencapaian target dari perusahaan dengan cara memberikan culture yang positif di perusahaan dan juga program-program kerjanya yang sangat inovatif. Nah, di tengah-tengah kita, Bapak Ibu sekalian, telah hadir Agent of Change dari PT Enak Jaya Makmur atau Enak Eco, yang merupakan salah satu dari Agent of Change yang terbaik Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja kita ingin mengetahui ya, bagaimana sih tipsnya, bagaimana ilmunya ya Agent of Change dari Enak Eco bisa tetap menjadi Agent of Change yang terbaik atau bahkan Agent of Change yang berprestasi Bapak Ibu sekalian. Nah, pada hari ini kita telah hadir di acara perayaan ulang tahun yang ketiga dari Agent of Change Enak Eco. Di tengah-tengah saya sudah hadir ya Ketua dari Agent of Change Enak Eco, Bapak Muhammad Reddy ya. Oke. Baik, halo Pak Muhammad Reddy ya. Apa kabar Pak? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Oke ya. Nah, Pak Reddy ya, di sini kan kali ini AOC sudah berusia yang ketiga ya Pak ya. Kali ini yang ketiga. Kita sedang merayakan ulang tahunnya ya Pak ya hari ini. Nah, kira-kira selama perjalanan 3 tahun ini bagaimana kesan dari Pak Reddy terhadap Agent of Change sendiri Pak? Oke, selama 3 tahun berjalan ini saya rasa banyak lika-liku yang kita jalani ya. Terutama di awal-awal tahun terbentuknya AOC ini kita memiliki banyak konflik ya terkait dilema terkait ketersediaan anggota untuk mengikuti kegiatan ini. Tapi alhamdulillah bisa kita lewati meskipun tidak mulus, tapi lika-liku yang kita jalani cukup memberikan memori yang positif dan juga memberikan semangat buat kita untuk semakin lama semakin berkembang, tidak hanya di usia yang ketiga tahun ini tapi bisa langgeng awet ya, tetap solid dengan tim-tim yang ada sekarang. Oke, luar biasa ya Pak ya. Baik, nah kira-kira selama 3 tahunnya berdiri, kegiatan-kegiatan positif apa Pak yang sudah digagas oleh Agent of Change dari Enak Eco sendiri? Cukup banyak ya, di antara yang untuk kalangan ekstern ya, di luar lingkup perusahaan itu kita pernah mengadakan senam sehat dengan karyawan dan juga beberapa warga sekitar di lingkungan PT Enak Jaya Makmur ya. Terus kemudian kita juga kemarin saat adanya pandemi juga melaksanakan vaksin gratis baik untuk pengunjung maupun warga sekitar yang ada di PT Enak Jaya Makmur. Terus kemudian di internnya sendiri kita juga ada kegiatan positif seperti program untuk berkebun, terus kemudian kegiatan senam setiap hari Sabtu agar karyawan ini memiliki semangat yang kuat ya, bukan hanya jiwa yang kuat tapi memiliki semangat yang kuat dalam bekerja dan juga untuk tetap berprestasi. Oke ya. Terutama yang berkebunnya itu ya Pak ya, saya dengar-dengar menarik sekali ya. Ya. Bahkan sampai sempat panen-panen dan segala macam ya Pak. Ya, Bisa alhamdulillah. diceritain sedikit Pak? Ya, untuk berkebun sendiri ini kita udah jalan sekitar hampir 2 tahunan ya. 2 tahunan. Kita pun juga pertama itu uji coba karena kita memang
istilahnya anak baru ya, yang nggak ada background untuk perkebunan tanam menanam ya. Oke. Terus kemudian kita nekat, oke, kita mau nyoba untuk nanam brambang ya, bawang merah ya. Terus awalnya, waduh kok begini, ada sempat rugi. Tapi berikutnya, oke, dari pelajaran itu kita nyoba untuk, oke, nggak apa-apa, kita tetap kita coba tanam brambang lagi, bawang merah lagi. Alhamdulillah, waktu itu pas kita jual harganya cukup tinggi juga. Dan kali ini kemarin juga kebetulan kita juga habis panen juga untuk bawang merah. Ya, Pak, ya? Bawang merah lagi harganya ya kebetulan pas cukup tinggi juga. Luar biasa ya, itu untuk pendanaan Agent of Change sendiri juga ya Pak ya. Jadi dari AOC untuk AOC ya. Dari AOC untuk AOC. Waduh, luar biasa ini ya. Nah Pak, selama 3 tahun berdiri ya, tentu saja kan Agent of Change ini kan terdiri dari 40 orang dengan karakter yang berbeda-beda ya. Gimana sih Pak caranya, kuncinya supaya Agent of Change dari NAECO ini sendiri bisa tetap solid Pak walaupun sudah berusia 3 tahun? Oke, kuncinya adalah saya selalu ingat apa yang menjadi pesan dari pembina kami yaitu Pak Tigor, bahwasanya jadi manusia itu urip iku urup, harus menjadi urup ya. Dari harus menjadi nyala, menjadi lentera, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk orang-orang di sekitarnya. Terutama di AOC ini adalah teman-teman AOC-nya kita, teman-teman seperjuangan kita mulai dari nol. Ini kita harus tetap solid bagaimana ketika ada mereka yang mulai kurang semangat ataupun butuh pendampingan istilahnya, dalam artian kalau mereka ada masalah, ayo dimotivasi, ayo kita bantu untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak pernah kita melepaskan mereka. Ketika ada kendala pun tidak jarang dari pembina kami pun langsung turun tangan. Oh, luar biasa ya. Jadi kepedulian bukan hanya diciptakan dari karyawan untuk karyawan, tapi dari atasan. Ayo, kenapa gitu loh. Ayo kita sama-sama. Kita kemarin udah melalui hal-hal yang sulit bersama. Jangan sampai kita menyerah di tengah jalan gitu. Ini yang terus kita tanamkan ke teman-teman yang lain juga. Ada kegiatan harus ikut. Oke, luar biasa ya, bahkan sampai top manajemennya juga ikut peduli ya Pak ya. Di sini peranan top manajemen juga sangat berpengaruh ya Pak ya. Jelas. Oke, baik. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan Pak oleh Agent of Change yang lain ya. Kita tahu Pak bahwa Agent of Change itu kan sering melakukan kegiatan-kegiatan ya Pak ya, dan itu tentu banyak menyita waktu di luar pekerjaan Pak. Nah, kira-kira gimana ini Pak kunci suksesnya dari AOC, dari NAECO Pak? Bagaimana Bapak sebagai seorang ketua untuk dapat bisa menggerakkan Pak anggotanya agar mau menyisihkan waktunya di luar pekerjaan Pak demi kegiatan Agent of Change Pak? Iya, jadi nanti kami biasanya itu berkoordinasi dengan bagian divisi yang terkait untuk menyesuaikan agenda kegiatan dari AOC ini biar tidak bertabrakan dengan kegiatan harian mereka, tugas mereka sebagai karyawan. Terus kemudian yang utama adalah kepedulian kita terhadap aktivitas sosialnya dia di luar perusahaan. Karena kita kan ada kegiatan lain selain bekerja, mungkin dengan keluarga ataupun dengan lingkungan di sekitar dia, di lingkungan kampung. Ya kita harus belajar untuk mengerti. Nah dari mengerti itu akhirnya, oh kondisi seperti ini kita kasih solusinya. Yang penting dia tetap bisa tetap ikut bergabung. Dan kita selalu menekankan, kalau kamu tidak bisa ikut 100% tidak apa-apa. Yang penting tetaplah tengok teman-teman di sini. Mungkin hanya 10 menit, 5 menit itu merupakan suatu hal yang bermakna. Ya. Dan kita pun sebagai teman-teman yang melihat dari jauh, kita harus belajar untuk, oh ya mungkin dia di luar emang ada kesibukan. Kita tetap mengapresiasi. Oke, nggak apa-apa Mas. Mungkin lain waktu kita bisa ada kegiatan bareng-bareng lagi. Kenapa? Kita kerja di sini mungkin nggak akan rame kalau nggak ada sampean. Jadi merasakan bahwa kalau nggak ada dia itu kita juga kosong juga gitu. Jadi merasa saling membutuhkan, saling apa ya istilahnya, bisa mengisi sebenarnya gitu. Jadi menimbulkan rasa kekeluargaan gitu ya Pak ya, bahwa sekecil apapun kehadirannya dia tetap diperlukan seperti itu ya Pak. Kalaupun bisanya cuma sebentar juga tetap kita hargai ya Pak kita ya, apresiasi. seperti itu ya. Jadi sekecil apapun kontribusinya tetap kita hargai ya Pak harus ya. Tetap harus menghargai. Mungkin dari sekecil kontribusi itu nantinya lama-lama bisa sukarela ya Pak ya, bisa sukarela sendiri untuk mengikuti ya Pak. Dan dari teman-teman itu kadang langsung timbul, oke aku nggak bisa ini ya, kalau misalnya tak bantu kapan hari lusa gitu, dia menawarkan solusinya gitu. Oke, yang penting dia tetap
ada inisiatif untuk oke lah, aku juga pengen lah senang-senang sama kalian, aku ingin beraktivitas sama kalian. Kalaupun ada kendala, mungkin ada jadwal dengan keluarganya, kadang ada yang sampai ngajak istrinya, kadang kalau sekalian ya, Pak, ya? ada ngajak istrinya, ada yang ngajak anaknya. Misalkan ada kegiatan kemarin itu mungkin seperti halal bihalal, oke nggak apa-apa, aku nggak bisa bantu maksimal soalnya aku sambil jaga anak, jadi sambil ngajak anaknya juga untuk melancarkan kegiatan. Win-win solution sekalian ya Pak ya. Nah, siap. jadi keluarga ikut dibawa sekalian. Oke, baik. Nah, luar biasa ini ya ilmunya. Nah, Pak, sekarang kan ulang tahun yang ketiga ya. Di usia yang ketiga ini kira-kira apa sih Pak harapan dan doa ya dari Agent of Change Enak Eco sendiri Pak? Apa sih goal-goal yang kedepannya mau dicapai Pak? Harapan saya ini bukan hanya AOC ini bukan kita kelihatan wow atau kita melakukan kegiatan ini saat ke pandemi. Kalau saat pandemi kemarin kita memang bisa benar-benar menampilkan oke loh Agent of Change yang memang handle kegiatan seperti vaksin, kegiatan bakti sosial, kegiatan ini. Tapi bukan hanya di lingkup ini aja, tapi lebih mungkin di lingkup Kota Malang itu nanti ada kegiatan perusahaan ini gini-gini mengadakan kegiatan apa, bazar ataupun pelatihan atau pelatihan apa yang ya bisa menginspirasi bukan hanya buat anggota tapi semua khalayak yang ada di Kota Malang. Jadi semua itu bisa berorganisasi lebih, semua bisa berkarya meskipun dia punya usaha, meskipun dia sebagai karyawan tapi bisa berkreasi, berprestasi bukan hanya di bidang kompeten di bidang pekerjaannya saja tapi bisa di luar situ. Terus kemudian karena Enak Eco sendiri terutama swalayan dan resto sekarang kan ada cabangnya baik di Pakisaji dan juga di Mas Pion Surabaya. Harapannya AOC ini bukan hanya ada di Malang tapi ada di Pakisaji dan juga di Surabaya. Jadi kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai positif AOC ini bukan hanya di Malang tapi di Pakisaji dan juga Surabaya. Syukur-syukur kalau misalkan kita bisa saling berkompetisi satu sama lain sehingga AOC-nya Enak Jaya Makmur ini bukan hanya cuma satu lingkup ini aja tapi semakin berkembang lagi ya Pak ya. Jadi harapannya supaya Agent of Change ini bisa lebih berkembang lagi ya Pak ya. Dan juga menimbulkan kegiatan-kegiatan yang membuat impact-nya lebih besar lagi ya Pak. Tidak hanya di sekitar Karangpolosol aja ya kan, tapi juga satu Kota Malang kalau bisa ya Pak ya, impact-nya jauh lebih besar lagi. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih banyak ya ilmunya dari Pak Reddy ya. Semoga tetap semangat ya Pak ya, jadi ketua dari Agent of Change ya. Amin. Nah, mungkin ada pesan Pak untuk para pemirsa yang menyaksikan channel YouTube Total Quality Indonesia? Ya, satu pesan dari saya ingin menyalurkan bahwasanya urip iku urup ya. Kita harus menjadi urup bukan hanya untuk diri kita tapi untuk orang sekitar. Karena dari situ kita akan belajar untuk berkembang, menilai hidup bahwa hidup kita ini sungguh sangat bermakna dan sangat-sangat disayangkan bahwasanya kita hidup satu kali hanya untuk bermanfaat untuk diri sendiri. Kita harus menjadi bermanfaat untuk orang lain. Meskipun hal itu sekecil apapun tetap memiliki nilai buat orang lain. Itu aja. Baik, terima kasih ya dari Pak Reddy. Luar biasa, tim yang luar biasa, solid dan juga malah bisa membantu kita dalam acara pembukaan cabang, juga memberikan masukan-masukan di cabang.